Dipa dan Victor adalah anggota Kara yang memiliki kemampuan yang sangat hebat. Keduanya memiliki serangan andalan dan juga kemampuan bertahan yang sangat kuat. Dipa melapisi tubuhnya dengan karbon yang membuat dirinya kebal terhadap serangan ninjutsu dan taijutsu. Sedangkan Victor mampu menumbuhkan lengan besar di tubuhnya yang membuat siapapun yang melawannya menjadi kewalahan. Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami di teori anime Boruto. Di video kali ini kami akan bahas mengenal Dipa dan Victor dan kemampuan yang dimilikinya. Yang pertama kita bahas dulu, yaitu mengenal Victor dan kemampuan yang dimilikinya. Victor merupakan seorang pengusaha yang kaya raya. Dirinya memiliki perusahaan yang sangat besar. Perusahaan tersebut terletak di negeri lembah. Bahkan berkat investasi besar perusahaan miliknya, Victor bisa menjadi anggota Kara. Awal kemunculannya, Victor seperti orang tua pada umumnya. Victor tidak memperlihatkan kemampuan yang dimilikinya. Namun, saat Dipa kesulitan mengambil Selasi Rama, di sana kita mulai diperlihatkan kemampuan yang dimiliki oleh Victor. Dan ternyata Victor bukanlah orang tua biasa. Dengan kemampuan yang dimilikinya, kita bisa menyebut Victor sebagai tua-tua keladi. Nah, berikut ini beberapa kemampuan yang dimiliki oleh Victor. Kemampuan yang pertama yaitu Victor mampu menggunakan tongkatnya sebagai senjata. Ternyata tongkat yang dipakai oleh Victor ini ada fungsinya juga, yaitu saat dirinya melawan Konohamaru dan Mugino. Pada saat itu, Victor melemparkan tongkatnya ke atas langit, selayaknya seperti bumerang. Dan dengan tangan kosong, Victor mulai melawan Mugino. Dan kemudian, Victor membalikkan badannya. Melihat adanya kesempatan, Mugino mencoba menyerang Victor menggunakan sebuah kunai. Namun, Victor dengan mudah bisa menahan serangan dari Mugino menggunakan tongkat yang dilemparnya ke atas langit. Kemampuan selanjutnya yaitu Victor memiliki pergerakan yang sangat cepat. Konohamaru mengakui bahwa gerakan Victor sangat cepat sekali, yaitu ketika Konohamaru yang melihat Victor di depannya. Tiba-tiba dengan satu gerakan saja, Victor langsung berpindah ke hadapan Konohamaru. Tentunya dengan kecepatan yang dimiliki oleh Victor, Victor dapat mengalahkan musuhnya dengan mudah. Bahkan Konohamaru dan Mugino sempat kewalahan saat menghadapi Victor di episode sebelumnya. Mungkin Victor telah memodifikasi tubuhnya sendiri sehingga tubuhnya menjadi ringan yang membuatnya bisa bergerak dengan cepat. Kemampuan selanjutnya yaitu Victor mampu menumbuhkan lengan besar di tubuhnya. Biasanya Victor menggunakan jutsu ini ketika dirinya sedang berada di situasi yang mendesak. Misalnya saja saat pertarungan melawan Konohamaru dan Mugino. Pada saat itu, pergerakan Victor berhasil ditahan oleh Mugino dari belakang, dan Konohamaru sambil menjatuhkan diri berusaha menyerang Victor dari depan. Awalnya, Konohamaru dan Mugino sangat yakin sekali bahwa serangan Konohamaru akan mengenai Victor. Namun, di saat yang cukup mendesak ini, Victor menumbuhkan dua lengan besar di tubuhnya. Victor mulai membuat segel tangan yang mengakibatkan serangan petir alami dari langit. Selain itu, lengan besar ini bisa digunakan Victor untuk menyerang musuhnya. Bahkan Konohamaru mengatakan, saat bertarung dengan Victor, serasa bertarung dengan banyak orang. Lengan besarnya ini memberikan kekuatan tambahan untuk Victor. Kemampuan yang terakhir yaitu Victor mampu membuat serangan alami dari langit. Ini merupakan kemampuan terkuat yang dimiliki oleh Victor. Kemampuannya ini
bisa mengalahkan musuhnya hanya dengan sekali serang saja. Pada saat itu, Victor membuat sebuah segel tangan, dan kemudian sebuah tornado yang sangat besar mulai muncul dari langit. Tornado tersebut menelan Konohamaru dan Mugino, yang membuat mereka berdua berada di tempat lain. Tak hanya bisa membuat sebuah tornado, ternyata Victor juga mampu membuat serangan geledek dari langit. Jika Konohamaru dan Mugino tidak menghindari serangan geledek dari Victor, mungkin mereka berdua bisa saja tewas. Karena serangan geledeknya ini memiliki dampak yang sangat besar. Yang kedua kita bahas yaitu mengenai Dippa dan kemampuan yang dimilikinya. Sebenarnya latar belakang dari Dippa ini masih misterius, karena di manga dan anime tidak dijelaskan tentang identitas Dippa yang sebenarnya. Secara penampilan, Dippa mirip dengan karakter Joker, dengan kulit putih, mata merah, dan juga penampilan yang cukup menyeramkan. Tak hanya penampilan saja, ternyata kebiasaan Dippa ini juga mirip seperti Joker, yaitu kebiasaannya untuk menghabisi nyawa seseorang. Hampir semua orang yang bertemu dengan Dippa akan tewas dibunuh olehnya. Hal ini dilakukan oleh Dippa untuk mencegah kebocoran informasi. Meskipun begitu, Dippa merupakan anggota Kara yang sulit untuk dibunuh. Nah, berikut ini beberapa kemampuan yang dimiliki oleh Dippa. Kemampuan yang pertama yaitu pergerakan yang sangat cepat. Sama seperti rekannya, Dippa juga memiliki pergerakan yang tidak kalah cepat dengan Victor. Mungkin tubuh Dippa juga telah dimodifikasi sehingga Dippa memiliki pergerakan yang sangat cepat. Kemampuannya ini pernah ia gunakan saat melawan tim Omoi. Omoi dan rekannya berusaha menahan pergerakan Dippa yang mencoba untuk mengambil sel Hashirama. Meskipun dengan perasaan yang ketakutan, Omoi dan teman-temannya memberanikan diri untuk melawan Dippa. Tentu saja, Omoi bukanlah tandingan Dippa. Dippa beberapa kali melakukan pergerakan yang sangat cepat, yang membuat Omoi dan teman-temannya menjadi kebingungan. Kemampuan selanjutnya yaitu Dippa ahli dalam taijutsu. Sebenarnya taijutsu Dippa ini hanyalah biasa-biasa saja. Yang membuatnya terkesan luar biasa adalah ketahanan tubuh Dippa. Dengan tubuh yang dilapisi oleh karbon, tentunya tubuh Dippa menjadi sekeras berlian. Bahkan pasir besi milik Shinki tidak mempan terhadap Dippa. Dippa berhasil mengalahkan tim Omoi hanya dengan tangan kosong saja. Pada saat itu, Dippa menyerang Omoi dengan pukulan tangan. Meskipun Omoi sudah menahan Dippa menggunakan pedangnya, namun Dippa tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Mungkin karena tubuh yang keras inilah Dippa ahli dalam taijutsu. Taijutsunya ini bisa mengimbangi taijutsu milik Rock Lee. Kita tahu bahwa Rock Lee adalah pengguna taijutsu terkuat di Konoha. Kemampuan selanjutnya yaitu Dippa kebal terhadap ninjutsu dan taijutsu. Dijelaskan oleh Dippa sendiri bahwa dirinya menyerap karbon yang ada di alam ke dalam tubuhnya. Dari karbon yang telah diserap, Dippa mampu membuat materi yang sangat keras yang kemudian diboleskan ke tubuhnya. Tubuh Dippa ini sangat keras sekali. Bahkan katon milik Konohamaru dan juga pasir besi milik Shinki tidak bisa menghancurkan pertahanan Dippa. Boruto juga pernah menyerang Dippa menggunakan sebuah Rasengan. Meskipun Boruto tidak berhasil mengalahkan Dippa, namun bekas serangan Rasengannya mampu membuat pertahanan Dippa mengalami kerusakan. Jika saja Boruto bisa menambah kekuatan pada Rasengannya, tidak menutup kemungkinan jika Boruto bisa mengalahkan Dippa. Tentu saja tidak mempan kepada Dippa, apalagi hanya mengandalkan taijutsu.
Mungkin hanya taijutsu setingkat Hachimon atau gerbang ke-8 yang bisa menghancurkan pertahanan Dippa. Kemampuan yang terakhir yaitu Dippa dapat melakukan serangan peluru balok. Tak hanya melapisi tubuhnya dengan karbon, ternyata Dippa juga mampu membuat balok yang sangat keras dari karbon. Kecepatan dan daya serang baloknya ini bisa diatur sesuai keinginan Dippa. Dippa pernah membuat tim 7 tak berdaya hanya dengan serangan peluru balok saja. Bahkan Hiruga yang terkena serangan ini seketika langsung tewas. Serangan peluru balok merupakan kemampuan terhebat yang dimiliki oleh Dippa. Bahkan dengan serangannya ini, Dippa mampu menghancurkan pertahanan pasir besi milik Shinki. Dari kemampuan yang dimiliki oleh Dippa dan Victor, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka berdua memanfaatkan alam untuk menciptakan serangan yang mematikan. Seperti Victor yang dapat membuat serangan geledek dari langit. Lalu ada juga Dippa yang membuat balok yang sangat keras dari karbon yang terdapat di alam. Itulah tadi pembahasan menarik mengenal Dippa dan juga Victor dan kemampuan yang dimilikinya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like dan share video ini, karena like dan share kalian akan membantu channel ini untuk berkembang. Apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan, admin mohon maaf. Dan bagi kalian yang ingin request seputar anime Naruto dan Boruto, bisa nuliskannya di kolom komentar. Sekian dulu video dari admin. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!